wabarakatuh. Nama saya Bima Setiavano dari 11 IPA 5. Di sini saya akan mempresentasikan tentang jurnal yang berjudul dengan faktor hubungan antara penyalahgunaan narkotika dan bahan adiktif atau narkoba pada remaja di SMA Kartika Wirabuana 21 Makassar, yang dibuat oleh Asni Rahma Muksen, bagian Biotastik, Fakultas Kesehatan Masyarakat UNHAS Makassar. Yang pertama itu ya pendahuluan. Penyalahgunaan narkotika dan bahan adiktif atau narkoba di Indonesia merupakan masalah yang sangat mengkhawatirkan, terutama pada remaja saat ini yang semakin dekat dengan narkoba. Dalam bidang kedokteran, sebagian besar yang sangat berguna bagi medis atau standar pengobatan yang berakibat fatal bila disalahgunakan. Yang kedua itu metode penelitian. Penelitian ini dilakukan di SMA Kartika Wirabuana 21 Makassar pada bulan April 2013. Populasi penelitian ini adalah siswa dan siswi kelas 10 dan kelas 11 yang masih aktif mengikuti proses pembelajaran. Sebanyak 227 siswa yang hadir pada penelitian untuk dianalisis. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner dan rekomendasi lokal penelitian dari BNN Provinsi atau Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP. Hasil penelitian distribusi responden yang tertinggi didasarkan dari umur, yaitu pada umur 16 tahun, yaitu sebanyak 111 responden yang berkisaran 48%. Proporsi jenis kelamin yang terbesar yaitu laki-laki sebesar 53,7%. Lalu pada kelas 12 sebesar 112 orang, yaitu 53,7%, dan mayoritas agama menganut Islam, yaitu sebanyak 86%. Distribusi responden berdasarkan penyalahgunaan narkoba, persepsi keharmonisan keluarga, dan pengaruh teman sebayanya atau teman-teman, dan tingkat religius menunjukkan bahwa proporsi responden pernah penyalahgunaan narkoba sebanyak 23%. Proporsi responden menganggap keluarganya tidak harmonis daripada yang harmonis, yaitu 51%. Proporsi tertinggi memiliki tingkat konformitas tinggi terhadap teman-temannya atau teman sebaya, yaitu 54%. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa siswa yang pernah menyalahgunakan narkoba lebih banyak memiliki keluarga yang tidak harmonis dibandingkan dengan siswa yang menganggap keluarganya harmonis. Berdasarkan hasil analisis yang diuji statistik menunjukkan bahwa adanya hubungan antara preferensi kekeluargaan dengan penyalahgunaan narkoba. Penelitian ini mengasumsikan bahwa sangat dipengaruhi oleh faktor lain, yaitu gangguan kepribadian. Karena berdasarkan analisis tambahan, terlihat bahwa umumnya responden mengikuti penyalahgunaan narkoba dikarenakan alasan coba-coba. Farley dan Raina juga menyatakan bahwa bila dibandingkan dengan orang dewasa, remaja menghabiskan 170 milisekund lebih banyak mempertimbangkan baik buruknya akibat yang mungkin terjadi sebelum melakukan perilaku yang menyimpang. 4. Kesimpulan dan saran. Penelitian ini menyimpulkan bahwa adanya hubungan antara persepsi keharmonisan keluarga, pergaulan teman sebayanya atau teman-teman, dan tingkat regularitas dengan penyalahgunaan narkoba pada remaja di SMA Kartika Wirabuana 21 Makassar. Hal ini mengartikan bahwa semakin tidak harmonisnya suatu keluarga,
tingkat pergaulan teman sebayanya atau teman-temannya, dan kurang ketaatan beragama. Semakin cenderung remaja tersebut mempersalahkan penyalahgunaan narkoba. Penelitian ini menyarankan siswa untuk ikut serta kegiatan positif seperti ekstrakurikuler sekolah. Bagi orang tuanya, yang disarankan menciptakan rumah tangga yang lebih harmonis, agamis, dan lain-lainnya. Perhatikan pengawasan pergaulan anaknya yang sewajarnya. Bagi pihak sekolah disarankan membimbing siswa-siswanya, dan untuk guru konselingnya sebagai konselor dengan orang tua siswa. Diharapkan kepada instansi pemerintah terkait, yaitu BNN dan pihak kepolisian. Oke. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.